Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garis dua di atas putih abu-abu. Isro sebagai Randi cowok populer. Resa sebagai Kayla siswi berprestasi. Ijo sebagai Mita sahabat Kayla. Safna sebagai ibu komite. Dan Femi sebagai guru BK. Kisah asmara di bawah bayang-bayang putih abu-abu. Siang itu matahari bersinar terik, namun di pojok kantin belakang sekolah yang sepi, suasananya terasa seperti di Paris bagi dua sejoli yang sedang dimabuk asmara. Radi si cowok idola dengan memakai baju sekolah menatap Kayla siswi teladan yang tatapannya terkunci rapat pada manik mata Randi. Dunia seolah milik berdua, yang lain mah cuma ngontrak. Randi memegang jemari Kayla, sesekali mengelus lembut dengan ibu jari. Katanya kita pacaran kelewatan batas. Aku gak mau ya, reputasi aku sebagai juara kelas jadi hancur. Apalagi sampai ketahuan guru BK. Kay, dengerin aku. Mita itu cuma irikannya dia nggak pernah desain dengan tulus kayak gini. Hubungan kita ini seni, Kay. Kamu percaya kan sama aku? Kalau kamu masih dengerin omongan orang lain, berarti kamu belum naruh hati sepenuhnya ke aku. Iya Randy, aku percaya banget sama kamu. Kamu satu-satunya cowok yang bisa bikin aku bahagia. Randy, pulang yuk, udah sore nih. Tunggu Kay, coba lihat itu. Batas yang runtuh. Disinilah hubungan terlarang dimulai. Malam minggu yang sunyi, rumah Randi kosong tanpa penghuni, hanya menyisakan lampu temaram di ruang tengah. Musik beraliran Rufi berputar pelan dari ponsel. Di atas sofa itu atmosfer mendadak tegang luar biasa. Remaja yang belum matang secara emosi kini berhadapan dengan ego dan nafsu yang disamarkan atas nama cinta. Kayla duduk dengan gelisah, matanya bergerak liar menatap sekeliling ruangan yang sepi. Randy, aku pulang ya, udah jam 9 malam. Nanti kalau papa nyariin gimana? Lagian rumah kamu sepi banget nih, aku jadi gak enak. Hei, tenang. Kok kamu cemas banget sih? Papa kamu kan taunya kamu cuma kerja kelompok di rumah teman. Nikmatin aja waktu kita berdua yang sangat langka ini. Enggak Randy, kita gak lagi kerja kelompok. Cara kamu natap mata aku itu beda. Kita harus jaga batas. Batas? Jadi selama ini kamu masih kebatasan hubungan kita berdua? Aku pikir selama kita berbulan-bulan bareng, kamu udah menyerahkan semua jadi hubungan kita. Ternyata kamu cuma di chat ya? Aku kecewa, Kay. Enggak gitu Randy, aku sayang banget sama kamu. Tapi masa depan kita gimana? Masa depan itu kita nentuin, bukan seragam ini. Kalau kamu benar dengan mau kehilangan aku, buktiin malam ini. Aku janji, kalau terjadi apa-apa, aku akan tanggung jawab. Kayla panik melihat Randi kecewa dan dia langsung bimbang. Kamu janji kan bakal tanggung jawab? Iya, aku janji, percaya sama aku. Dan di malam yang dingin itu, di balik pintu yang terkunci rapat, sepasang remaja mengorbankan masa depan mereka demi ego sesaat. Sesuatu yang tak semestinya terjadi akhirnya terlaksana. Mit, aku positif Mit.
Masa depan aku hancur. Cita-cita aku masuk 4 gimana, Mit? Aku stres, Mit. Aku pusing. Kayla, aku kan udah bilang dari awal sama kamu. Si Randi itu cuma memanfaatin kamu doang. Aku capek Kay ngingetin kamu terus. Kamu malah bilang aku sirik. Sekarang kalau kayak gini gimana? Beasiswa kamu, kerja keras kamu dari kelas 10 hilang semua Kay, hilang. Randi masuk ke ruang kelas dengan santai, tangan dimasukkan ke saku celana, mengunyah permen karet, belum tahu badai apa yang menantinya. Mati terlana. Randi, lu bisa diam gak? Lu lihat ini, Kayla positif gara-gara lu. Sekarang lu gimana? Jangan sampai kelas lu. Hah? Kok positif? Kok bisa? Kok salah gue doang? Lagian emang benar itu anak gue. Lu kan pintar, Mit. Bisa aja yang belakang sama cowok lain. Ganti! Tegal ya! Udah Kay, udah. Gue cuma sama lo. Udah, Lo kan Kay. semalam nangis-nangis sama gue. Udah Dasar! Kay. Cowok gak tahu diuntung lo. Seketika, keributan di ruang kelas terdengar ke lorong sekolah dan ibu komite mendengar. Ada apa ini ribut-ribut? Sampai kedengeran ke lorong sekolah. Sekolah kita ini adalah sekolah akreditasi yang patut diberikan contoh. Ini kok isinya cerita Restironi begini. Keributan di ruang kelas pun memuncak hingga terdengar juga oleh guru BK. Ibu BK masuk dengan tenang, namun auranya sangat tegas dan mengintimidasi. Langsung menutup pintu rapat-rapat. Mita mengadu dengan nafas terengah-engah. Ini Bu, si Randi nggak mau tanggung jawab setelah bikin Kayla positif. Hah? Apa? Positif? Di sekolah kita ini? Ah ya ampun. Apa nanti kata dinas pendidikan? Randy, baju kamu masih subsidi tapi gaya kamu sudah kayak bapak-bapak anak dua. Nanti aja di rumah apa kamu di rumah? Randi gemetar hebat, menduduk suaranya mencicit. Saya belum siap nikah, Bu. Gimana masa depan saya kalau saya dikeluarkan dari sekolah? Saya takut digebuki bapaknya Kayla, Bu. Guru BK melangkah maju, mengetukkan pulpennya ke meja, menatap Randi dengan tajam dan dingin. Kamu hanya memikirkan ketakutan dan masa depanmu sendiri. Bagaimana dengan Kayla yang sudah kamu manipulasi? Dengar ya, perbuatan kalian adalah pelanggaran norma berat. Di sini ibu bukan cuma menghukum, tapi memastikan keadilan tetap berjalan. Guru BK berlari duduk di samping Kayla, merangkulnya lembut. Kayla, kamu memang bersalah karena melanggar aturan. Tapi kamu tidak boleh putus asa. Negara melalui undang-undang tindak pidana kekerasan seksual tetap akan melindungi kamu. Tapi Randi, kamu harus mempertanggungjawabkan dan pemanggilan orang tua berjalan seperti ini. Betul. Komite sekolah akan memanggil kedua orang tua kalian. Tidak ada kata lari atau sembunyi. Randy, kamu harus bertanggung jawab. Penyesalan selalu datang di akhir. Jika datang di awal, namanya pendaftaran masuk sekolah. Masa putih abu-abu yang seharusnya bercerita tentang prestasi, ekstrakurikuler, dan persahabatan yang indah, kini berganti menjadi cerita penuh air mata dan pertanggungjawaban yang berat di usia muda. Hanya dengan kata-kata manis yang belum tentu jadi suamimu. Dan untuk para lelaki, jangan jadi cowok yang cuma berani di tempat sepi, tapi lari seakibatnya datang. Kalau belum punya penghasilan, jangan sosokan merusak anak orang. Jangan jadi pengecut. Sahabat yang baik, bukan yang mendukung semua kesalahanmu karena solidaritas itu buta, tapi sahabat yang berani menarikmu untuk mundur ketika kamu melangkah ke jalan yang salah. Kami sebagai komite sekolah ingin mengingatkan kembali kepada seluruh orang tua agar menjaga anak-anak kita dan tingkatkan lagi komunikasi di rumah.
Jangan jadikan pekerjaan menjadi alasan untuk mereka leluasa di luar sana. Kami dari Guru BK, masa depanmu terlalu berharga untuk kesenangan sesaat. Lindungi dirimu, jaga batasan. Perbuatan ada pergaulan bebas. Hindari seks di usia sekolah. Inilah penampilan dari duta